Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan tetap semangat. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nama yang Ibu panggil bisa mengacungkan tangan dan bilang hadir ya. Yang pertama ada Putri Novela, Raihan Harun, Aristia Mandak, Maulana Akbar, Siti Nurhaliza. Ya. Oke, baik, alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Untuk kehadirannya lebih ditingkatkan lagi, jangan banyak alpanya. Dan untuk materi kali ini kita akan membahas tentang fikih. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang fikih sebagai sumber hukum. Untuk poin-poin yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama ada pengertian fikih, syariah dan usul fikih. Yang kedua ada pembagian fikih, yang ketiga sumber dan dasar hukum Islam, yang keempat ada tujuan hukum Islam, yang kelima asas-asas hukum Islam, dan yang keenam ada metode penetapan hukum Islam. Itulah poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu fikhan, yang berarti memahami dan mengerti. Menurut arti harfiah, fikih berarti cerdas, pintar, dan paham. 5 kata fikih dan tafakuh. Yang keduanya berarti pemahaman yang mendalam, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Selanjutnya ada syariah. Kata syariah berasal dari kata syara'ah. Kata ini menurut Ar-Razi dalam buku Mukhtar Us-Sihab bisa berarti nahaja maksudnya menempuh, audaha maksudnya menjelaskan, dan bayan al-masalik maksudnya menunjukkan jalan. Menurut etimologi, syariat berarti al-tarikah, al-sunnah atau jalan, dan juga dapat diartikan sebagai sumber mata air yang hening bening. Sedangkan pengertian menurut terminologi yang umumnya dipakai oleh para ulama salaf dalam memberikan pengertian syariat. Dalam memberikan pengertian syariat Islam sebagai suatu pedoman hidup dan ketetapan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada usul fikih. Kata usul fikih berasal dari bahasa Arab. Usul fikih yang berarti asal usul fikih. Menurut istilah yang digunakan oleh para ahli usul fikih ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Dengan kata lain, usul fikih adalah kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada fikih. Maksudnya ahli hukum Islam cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara'. Baiklah, kita masuk pada materi yang kedua yaitu pembagian fikih. Fikih merupakan suatu ilmu yang mana menerangkan berbagai hukum syara'. Hal ini juga tentunya berkenaan dengan bagaimana amal atau hukum dari segala perbuatan yang dilakukan manusia. Fikih berasal dari dalil yang jelas.
yang tentunya harus diketahui oleh semua umat muslim. Fikih juga memiliki beberapa pembagian, yaitu yang pertama ada fikih ibadah. Ibadah merupakan perbuatan yang menundukkan dan merendahkan diri kepada Allah. Yang kedua ada fikih muamalat. Fikih muamalat secara etimologi, muamalah adalah al-mufa'alah, yaitu saling berbuat. Yang ketiga ada fikih munakahat. Dalam bahasa Arab, munakahat berasal dari akar kata nakaha yankihu atau yankahu yang berarti tazawwaja sama dengan berarti ta'ahala, maksudnya menjadi keluarga. Dan yang keempat yaitu fikih jinayah. Pidana Islam dalam istilah fikih disebut jinayah, tetapi para fuqaha sering juga memaknainya dengan istilah jarimah. Secara istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Kita masuk pada materi yang ketiga yaitu sumber dan dasar hukum Islam. Hukum Islam merupakan gabungan dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata tersebut secara khusus merupakan kata-kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat di dalam Al-Quran dan juga sah dalam bahasa Indonesia. Kata Islam sebagai kumpulan kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan digunakan. Sumber hukum dalam fikih Islam merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan untuk menetapkan hukum-hukum syariah. Terdapat 4 sumber hukum utama dalam fikih yang dikenal sebagai usul fikih. Yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dalam usul fikih atau tafsir, kata Al-Quran merupakan kata benda infinitif, maksudnya masdar, dari kata qara yang artinya membaca atau mengumpulkan. Yang kedua yaitu as-sunnah. Sunnah secara harafiah berarti jalan yang umum atau jalan yang terpuji. Sunnah lebih sering disebut hadis yang mempunyai arti dekat atau baru. Yang ketiga yaitu ijma. Secara etimologi, ijma yaitu masdar dari fi'il ruba ijma, sebagaimana dikatakan ajma yujmi'u ijma'an fahuwa mujma'un alaih. Secara bahasa ijma memiliki 2 makna. Pertama, keinginan kuat dan perencanaan sesuatu. Kedua, kesepakatan. Dan yang keempat ada kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkiran kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena ada kesamaan dalam alasannya. Materi yang keempat yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia itu sendiri sekaligus untuk dapat menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam tidak dapat terlepas dari tujuan serta harapan manusia sebagai pelaku atau subjek hukum. Berikut ini beberapa tujuan hukum Islam. Yang pertama yaitu manfaat bagi kehidupan itu sendiri dan bagi orang lain. Yang kedua, melakukan keadilan. Yang ketiga, kesetaraan hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Yang keempat, saling mengontrol kehidupan sosial. Yang kelima, kebebasan berekspresi, berpendapat, dan bertindak tanpa melintas batas negara, hukum, dan norma sosial. Yang keenam, pembaruan sosial yang positif dan bertanggung jawab. Tujuan hukum Islam perlu diketahui oleh tiap mujtahid untuk dapat mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum serta dapat menjawab persoalan-persoalan hukum
kontemporer yang dalam beberapa kasus tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Materi yang kelima yaitu asas-asas hukum Islam. Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab. Asasun yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Asas hukum adalah suatu aturan dasar yang prinsip-prinsip hukum yang abstrak pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum. Karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama ada asas keadilan. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wadlu asya'i fi mahalihi. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang sama pentingnya dengan asas keadilan dalam hukum Islam. Yang ketiga ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Yang keempat asas tauhid, mengesahkan Tuhan. Prinsip keesaan Tuhan, maksudnya tauhid, memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Dan yang kelima, asas kemerdekaan dan kebebasan. Islam mengenal asas kemerdekaan, maksudnya al-hurriyah bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Materi yang keenam yaitu penetapan hukum Islam. Kata metode dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan kepada nizam, tarikah, manhaj, dan uslub. Kata metode dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai metode yang teratur dan sistematis di dalam pelaksanaan sesuatu. Menurut para ulama, metode penetapan hukum Islam terbagi atas dua. Pertama, thoriqatu lafziyah atau dalam bahasa Indonesia artinya metode tekstual. Yang kedua yaitu thoriqatu ma'nawiyah, dengan kata lain metode kontekstual. Thoriqatu lafziyah artinya bertumpu pada analisis kebahasaan, sedangkan thoriqatu ma'nawiyah bertumpu pada pengertian dari implisit nas dengan menggali substansi-substansi hukum Islam. Metode penetapan dimulai dari yang pertama ijma. Ijma artinya kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis atas suatu perkara yang terjadi yang kemudian menghasilkan fatwa. Yang kedua kias. Kias yaitu menetapkan hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Yang ketiga yaitu istihan. Istihan yaitu memilih meninggalkan dalil dan mengambil ruksa dengan hukum sebaliknya. Yang keempat ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah yakni memutuskan masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Yang kelima ada urf. Urf artinya diperbolehkannya suatu kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keenam ada istihab. Istihab yaitu tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Yang ketujuh ada qaul sahabi. Qaul sahabi ialah perihal satu orang sahabat
mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentang. Yang kedelapan, syariah man qoblana. Syar'u man qoblana adalah hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Yang kesembilan, maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk adik-adik semuanya dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya minta maaf apabila banyak kesalahan dalam mengajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.